Halo semuanya, selamat datang di dapur saya. Nama saya Wak Bewok. Kalian bisa lihat janggut saya kan? Itu sebabnya orang memanggil saya Wak Bewok. Hari ini saya ingin berbagi resep yang sangat istimewa. Ini adalah resep dimsum sapi saya. Sangat mudah dibuat. Saya janji kalian bisa membuatnya di rumah. Saya sekarang berumur 45 tahun. Saya sudah membuat dimsum sejak lama. Celemek saya bahkan bertuliskan dimsum Wak Bewok. Resep ini adalah favorit saya. Saya ingin kalian merasakan kegembiraan memasak. Mari kita mulai perjalanan yang menyenangkan ini bersama. Pertama, mari kita bicara tentang bahan-bahannya. Jangan khawatir, mudah ditemukan. Kalian akan membutuhkan daging sapi giling. Sekitar 250 gram sudah cukup. Lalu, kalian butuh kulit dimsum. Kalian bisa membelinya di pasar. Untuk bumbu, kita butuh yang sederhana. Siapkan bawang putih dan sedikit jahe. Kita juga butuh kecap asin, minyak wijen, dan sedikit gula. Sejumput garam dan lada akan membuatnya sempurna. Dan bahan rahasia saya, sedikit tepung tapioka. Ini membuat isiannya sangat lembut dan juicy. Mengumpulkan bahan-bahan adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Pastikan semuanya siap sebelum kalian mulai mencampur. Ini adalah tips dari saya, Wak Bewok. Ketika kalian terorganisir, memasak jadi tidak terlalu menegangkan. Rasanya lebih seperti bermain. Taruh setiap bahan di mangkuk kecil. Dengan cara ini, kalian tidak akan melupakan apapun. Saya suka melihat semua warna di meja saya. Itu membuat saya merasa senang dan bersemangat untuk memasak. Memasak harusnya menyenangkan, bukan pekerjaan. Jadi, luangkan waktu kalian dan siapkan semuanya dengan senyuman. Sekarang kenapa daging sapi? Saya suka daging sapi karena sangat beraroma. Itu membuat dimsum terasa mewah dan istimewa. Tapi kalian bisa pakai ayam jika suka. Resep ini sangat fleksibel. Yang paling penting adalah menggunakan bahan-bahan segar. Daging sapi segar akan memberikan rasa terbaik. Bawang putih segar akan memberikan aroma terbaik. Jadi, saat kalian berbelanja, pilih yang terbaik yang bisa kalian temukan. Keluarga kalian akan merasakan cinta yang kalian masukkan ke dalam hidangan ini. Kalian siap? Mari kita lanjutkan membuat isian yang lezat. Itu adalah jantung dimsum kita. Langkah pertama dalam membuat isian adalah menyiapkan bumbu kita. Ambil 2 siung bawang putih dan sepotong kecil jahe. Kita perlu menghaluskannya. Kalian bisa menggunakan chopper atau blender. Jika tidak punya, cukup cincang dengan pisau sekecil mungkin. Semakin kecil, semakin baik rasanya akan menyebar di daging. Aroma ini adalah jiwa dimsum kita. Saat kalian mulai mencincang, dapur kalian akan mulai berbau harum. Ini adalah tanda bahwa sesuatu yang lezat akan terjadi. Ini langkah sederhana, tapi sangat penting. Sekarang mari kita campur semuanya. Ambil mangkuk besar. Masukkan 250 gram daging sapi giling ke dalamnya. Tambahkan bawang putih dan jahe halus yang baru saja kalian siapkan. Lalu tuangkan 1 sendok makan kecap asin. Tambahkan 1 sendok teh minyak wijen. Jangan lupa sejumput gula, garam, dan lada. Dan ingat rahasia saya, tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Tepung ini akan menahan semua sari di dalam daging. Ini menjaga isian tetap lembab dan empuk. Ini trik kecil yang membuat perbedaan besar. Percayalah pada Wak Bewok, mengaduk adalah bagian yang sangat penting dari proses ini. Kalian harus mengaduknya dengan baik. Gunakan sendok atau tangan bersih kalian. Saya lebih suka menggunakan tangan saya. Itu membantu saya merasakan tekstur campurannya. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Kalian tidak boleh melihat gumpalan bumbu yang terpisah. Campuran harus terlihat seragam. Terus aduk selama sekitar 2-3 menit. Tindakan ini membantu daging menjadi lebih empuk. Anggap saja seperti memijat isian. Beri sedikit kasih sayang, dan nanti rasanya akan luar biasa. Setelah diaduk, biarkan isiannya beristirahat sebentar. Ini tips yang sangat bagus untuk kalian. Biarkan di dalam kulkas selama sekitar 15 menit. Ini memungkinkan semua rasa menyatu. Daging akan menyerap kecap asin, minyak wijen, dan semua bumbu. Rasanya akan menjadi jauh lebih kaya. Waktu tunggu yang singkat ini sepadan. Kalian bisa menggunakan waktu ini untuk menyiapkan kukusan atau membersihkan sedikit. Makanan enak terkadang butuh sedikit kesabaran. Isian sempurna kita sekarang siap untuk langkah selanjutnya, membungkus. Sekarang bagian yang menyenangkan, membungkus dimsum. Keluarkan kulit dimsum kalian dari kemasan. Letakkan 1 kulit di telapak tangan kalian. Terasa tipis dan lembut kan? Jangan takut, kalian bisa melakukannya. Ambil sekitar 1 sendok teh isian daging sapi. Letakkan tepat di tengah kulit. Jangan terlalu banyak isian.
Jika terlalu penuh, akan sulit ditutup, dan mungkin akan pecah saat kita mengukusnya. Menemukan jumlah yang tepat adalah kuncinya. Ini seperti harta karun kecil yang kita sembunyikan di dalamnya. Selanjutnya, kita akan melipat kulitnya. Disinilah kalian bisa berkreasi. Cara termudah adalah membuat kantong kecil. Basahi perlahan tepi kulit dengan sedikit air. Kalian bisa menggunakan jari kalian untuk ini. Air berfungsi seperti lem. Ini akan membantu kulit menempel. Sekarang, bawa semua tepian ke tengah. Cubit mereka bersama di bagian atas. Pastikan tertutup rapat. Kita ingin menjaga semua kelezatan di dalamnya. Seharusnya terlihat seperti kantong uang kecil. Jangan khawatir jika beberapa dimsum pertama kalian tidak terlihat sempurna. Dimsum pertama saya juga terlihat lucu. Yang paling penting adalah mereka tertutup rapat. Latihan membuat sempurna. Setelah beberapa kali mencoba, kalian akan terbiasa. Kalian bahkan bisa membuat gaya lipatan sendiri. Libatkan anak-anak atau keluarga kalian dalam langkah ini. Ini bisa menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan untuk dilakukan bersama. Membuat makanan juga tentang membuat kenangan. Setiap pangsit kecil akan memiliki karakternya sendiri, dan itulah yang membuatnya istimewa dan buatan sendiri. Terus buat pangsit, sampai semua isian kalian habis. Letakkan setiap dimsum yang sudah jadi di piring. Sebaiknya taburi piring sedikit dengan tepung. Ini akan mencegah mereka menempel di kulit. Lihat semua dimsum indah yang sudah kalian buat. Kalian harus bangga, kalian membuat ini dari awal. Mereka menunggu untuk dimasak. Langkah terakhir sudah di depan mata. Segera kalian akan bisa mencicipi kreasi lezat kalian. Mari siapkan kukusan kita untuk trik sulap terakhir. Saatnya memasak dimsum indah kita. Kita akan mengukusnya. Siapkan kukusan kalian. Isi bagian bawah dengan air dan didihkan. Sambil menunggu air mendidih, siapkan keranjang kukusan. Sebaiknya lapisi keranjang. Kalian bisa menggunakan daun kol atau kertas roti. Ini tips bagus untuk mencegah dimsum menempel pada kukusan. Jika kalian menggunakan daun kol, mereka juga akan menambahkan aroma segar yang halus pada dimsum kalian. Atur dimsum di dalam keranjang. Pastikan kalian menyisakan sedikit ruang di antara setiap dimsum. Jangan terlalu padat. Mereka butuh ruang untuk sedikit mengembang saat dimasak. Jika terlalu dekat, mereka mungkin akan saling menempel. Setelah air mendidih cepat, letakkan keranjang kukusan dengan hati-hati di atasnya. Tutup dengan penutup. Sekarang, biarkan uap melakukan tugasnya. Kukus dimsum selama sekitar 10-12 menit. Kulitnya akan menjadi transparan, dan isian daging sapi akan matang sempurna. Dapur kalian akan dipenuhi dengan aroma gurih yang luar biasa. Setelah 10-12 menit, dimsum kalian siap. Buka penutup dengan hati-hati. Hati-hati dengan uap panas. Lihatlah mereka. Mereka terlihat sangat juicy dan lezat. Kalian berhasil. Kalian telah membuat dimsum sapi buatan sendiri yang luar biasa. Sajikan selagi panas. Saya suka makan dimsum saya dengan saus cocolan sederhana. Kalian bisa mencampur sedikit kecap asin dengan sedikit minyak cabai. Ini menambahkan sedikit tendangan yang enak. Tapi jujur, dimsum ini sangat beraroma. Mereka lezat bahkan tanpa saus. Saya harap kalian menikmati perjalanan ini bersama saya, Wak Bewok. Lihat, membuat dimsum tidak sesulit itu. Mudah dan sangat memuaskan. Kalian bisa membuat ini untuk keluarga di akhir pekan. Kalian bisa mengejutkan teman-teman kalian dengan keterampilan memasak baru kalian. Bahan yang paling penting adalah semangat dan senyuman kalian. Jadi tolong, coba resep ini di rumah. Jangan takut untuk bereksperimen. Memasak adalah petualangan. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya yakin dimsum kalian akan sangat lezat. Selamat memasak semuanya!